Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. جئنا من المسجد الحرام Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah al-qail innama yakhsha min ibadihi al-ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qail al-ulama warasatul anbiya, amma ba'du. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin kiram yang sama kita ta'zimkan, para habaib, wabil khusus akhi billah Al-Habib Al-Sayyid Alwi Al-Marzak, alhamdulillah berada di tengah kita. Barusan beliau datang dari Timur Tengah melaksanakan umrah. Semoga beliau selalu sehat walafiat, Amin ya Allah. panjang umurnya, tetap istiqamah mengajar, dan tentunya kita sama-sama berdoa semoga beliau mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga kita ta'zimkan tentunya para asatidz, para guru-guru,
khusus yang mengajar di Pondok Pesantren Syekh Abdul Rahman Siddiq II. Kemudian yang kami hormati kepada tamu undangan yang hadir malam hari ini, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dapat melaksanakan satu rangkaian acara yang sangat luar biasa dalam syariat Islam, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala dan sekaligus tazkirah wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, haul yang ke-86 Tuan Guru Al-Alim, Al-Fadil, Al-Alamah, Al-Arif Billah Syekh Abdul Rahman Siddiq dan Syekh Muhammad Afid. Salawat dan salam penuh ta'zim kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pelaksanaan Isra dan Mi'raj memang bulan Rajab, ya. Tapi kita laksanakan bulan Sya'ban karena kesibukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, atas nama Al-Ustaz Haji Hakim Al-Maghribi, ya, Ketua Panitia Gelindung di Tihang, mengucapkan kepada kita semua atas kehadiran kita, semoga kehadiran kita hari ini bernilai khazanah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadihi al-ulama wa ahsana al-khiyar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa kullu man ahabbahum wa sara ala nahjihim wa salaka tariqahum min as-siratal mustaqim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ulil amri minkum. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ittaqullah waf'alul khair la'allakum tuflihun. Al-alim al-allamah Syekh Abdul Rahman Siddiq, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Sahabat. Beliau adalah seorang ulama besar yang lahir pada tahun 1857 Masehi atau bertepatan dengan 1284 Hijriah di sebuah kampung yang bernama Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir di masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wathiq Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah yang memerintah di kerajaan Banjar sejak tahun 1825 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Afif bin Ummi Sari binti Khalifah Syekh Zainuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Datuk Kelampayan, pengarang kitab Sabilul Muhtadin, Tuhfatur Raghibin dan lain-lain. Semasa kecilnya ia belajar juga dengan neneknya sendiri yang bernama Ummi Salamah. Setelah menanjak dewasa, beliau terus belajar kepada beberapa orang ulama yang ada di Dalam Pagar,
pada masa itu. Di antaranya adalah Alim Al-Fadil Al-Haj Muhammad Sa'id Wali, Alim Al-Fadil Al-Haj Muhammad Khatib, Alim Al-Fadil Al-Haj Abdurrahman Muda, dan lain-lain. Kemudian beliau bercita-cita ingin meneruskan pelajarannya ke tanah suci Mekah. Namun sebelum berangkat beliau berkeliling mengembara ke berbagai negeri di wilayah Sumatera dan sekitarnya dalam rangka perjalanan ilmiah, dan antaranya Bangka, Palembang, Periaman, Singkil, Perlak, Aceh, Padang, Natal, dan lain-lain, sambil berdagang batu-batu permata sebagai modal untuk melanjutkan pendidikan agama Islam ke tanah haram. Beliau juga sambil mengerjakan ilmu agama. Beliau juga sambil mengajarkan ilmu agama yang beliau peroleh selama tinggal di dalam pagar. Dalam perantauan itu beliau juga menyempatkan waktu belajar serta meminta doa dan berkat kepada beberapa ulama baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat pada masa itu. Setelah terkumpul segala perbekalan, beliau memohon doa restu kepada orang tua, sanak keluarga serta guru-guru beliau untuk meneruskan pendidikannya ke negeri Mekah Al-Mukarramah. Selama lebih kurang 7 tahun berada di Mekah dan Madinah, banyaklah ilmu serta sanad-sanad berbagai ilmu yang didapat di samping pengamalan-pengamalan lainnya. Atas ketajaman otak dan kealimannya yang luar biasa, maka ia diberi gelar oleh gurunya As-Siddiq, artinya orang yang benar segala ilmu dan amalnya. Maka menjadilah nama beliau Syekh Abdurrahman Siddiq. Di antara guru-guru beliau selama berada di tanah haram ialah Syekh Mufti Sayyid Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Bakri Saqaf, Syekh Muhammad Sa'id Babusil, dan lain-lain. Selama di Mekah, beliau juga dipercayakan untuk mengajar di Alaqah Masjidil Haram dengan berbagai fan ilmu, di antaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, tauhid, tasawuf, lughah, dan lain-lain. Setelah dirasa-rasa cukup terhadap ilmu yang dituntut serta pengabdian beliau terhadap guru-guru, maka beliau dipikirkan pulang ke tanah Jawa Indonesia. Di antara sahabat-sahabat Syekh Abdurrahman Siddiq selama di Makkah adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Omar As-Sambawi, Syekh Datuk Wang Kanali Kelantan, Malaysia, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ali Junaid Brau, Syekh Ahmad Demyati Mufti Mekah, dan lain-lain. Beliau Syekh Abdurrahman Siddiq dimohonkan untuk menjadi mufti Indragiri yang berkedudukan di Rengat, namun pada awalnya beliau menolak, tapi atas dasar pertimbangan yang matang demi untuk maslahat umat dan agama, akhirnya beliau menerima dengan catatan dan syarat berbagai berikut. Pertama, tidak mengganggu kegiatan hamba dalam belajar mengajar yang berkedudukan di Hidayat Sapat. Kedua, hamba tidak berkenan menerima upah atau gaji selama hamba menjabat mufti. Akhirnya Sultan pun memperkenankan syarat-syarat tersebut selama lebih kurang 27 tahun lamanya menjadi mufti Kesultanan Indragiri. Datuk Sapat tinggal di sebuah kampung yang diberi nama Al-Hidayah, artinya negeri yang mendapat petunjuk. Yang pertama, hendaklah anak-anak serta zuriat-zuriat hamba menuntut ilmu agama yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ulama-ulama yang memakai Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang kedua, hendaklah seorang ulama itu beradab seperti adab para anbiya wal mursalin.
Ketiga, janganlah mengambil upah atau gaji dalam mengajar. Menguraikan ilmu agama jika demikian tidaklah berkat ilmu dan hartanya. Yang keempat, sepanjang pendapat hamba serta kajian para ulama tidak ada pangkat yang lebih tinggi derajatnya selain ulama. Yang kelima, hendaklah engkau berusaha dalam menuntut kehidupan semata-mata hanya untuk ilmu dan ibadah, seperti berkebun dan berladang. Keenam, kurang lebih 15 tahun hamba di Bangka dan 29 tahun di Indragiri mengajar ilmu agama, namun tidak pernah menuntut gaji atau minta upah kepada murid, hanya hamba dalam berusaha sendiri berkebun dan berladang. Tepat pada hari Senin 4 Sya'ban 1357 Hijriah atau bertepatan dengan 1939 Masehi, 10 Maret, roh yang mulia itu kembali menghadap ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan diiringi isak tangis dan duka cita yang amat mendalam oleh istri, anak, kerabat serta murid-murid yang mencintainya. Mereka telah kehilangan seorang ulama, maha guru, wali Allah yang selama ini menerangi negeri dengan ilmu dan amalnya. Dengan beribu jasa yang tiada terkira harga segala harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun hanya ia persembahkan untuk agama, umat dan bangsa. Semoga kita yang tinggal selalu mendapatkan berkah dan mampu menghargai atas segala jasa dan karamahnya, serta meneruskan segala cita-cita dan perjuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبراق ونافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مكهر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم شمس الدهاء بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبو القاسم سيدنا محمد سيد العرب والعجم فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, para tokoh agama, para sulalah min sulalah Syekh Abdul Rahman Siddiq hadir bersama kita, khina fillah al-Ustaz Al-Haj Ali Adhar hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya. Amin. Yang mungkin di belakang dengan ustaz-ustaz yang lain, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama kita disehatkan badannya. Amin. Sehingga kita bisa selalu mengambil ilmu daripada beliau-beliau. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kenikmatan